Kula nu kadang apa-apa kok haram lho kula heran. Ana son banter titik haram. Wong-wong niku ndek ukuran, angger kupinge ra kuat lak wis mlayu ngono. Dadi sakjane son horeg rasa dihukumi haram. Jadi yang saya sesalkan, fatwa MUI ini terlalu gegabah. Sound system itu Mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian ketika sound horeg itu gerak, itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound itu perkumpulan sound konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisihkan untuk anak yatim dan kaum duafa. Yang kontra, ini yang mungkin diwakili oleh Gus Rofi tadi ya, Ketua BKN, Badan Kesatria Nasional ya, bukan Badan Kepegawaian Nasional, dan juga diwakili oleh ulama yang cukup nyentrik ya, yang gondrong, Gus Muafiq. Saya kira pandangan dari kedua orang ini sama sekali tidak ilmiah dan tidak bisa dijadikan panutan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sobat sekalian, semakin viral saja ini ya masalah sound horeg. Semakin diberikan fatwa haram oleh MUI atau oleh Lembaga Bahsul Masal NU, bukan semakin reda, tetapi kelihatannya malah semakin ramai. Yang tadinya orang tidak kenal apa itu sound horeg, sekarang menjadi kenal, dan bahkan berita tentang sound horeg ini diangkat di beberapa media nasional. Sampai beberapa hari yang lalu di TV One ya kalau nggak salah, mengangkat tema tentang fatwa haram sound horeg. Ya ini secara langsung atau tidak langsung merupakan promosi gratis, menaikkan rating satu hiburan dikatakan sebagai hiburan rakyat. Yang mungkin tadinya hanya dikenal oleh beberapa orang saja di beberapa wilayah di Jawa, tetapi sekarang kayaknya sudah dikenal masyarakat luas seluruh Indonesia ya. Sepertinya fatwa haram dari MUI Jawa Timur ataupun dari LBM NU ini tidak mempan buat mereka. Bahkan mereka terkesan senang ya, karena status mereka diangkat, dipromosikan sampai tingkat nasional ya. Viral, yang trending begitu ya. Hampir semua media meliput dan mengangkatnya di headline mereka. Ya sobat sekalian, kita akan menyoroti apa alasan MUI dan juga LBM NU sehingga mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg ya. Setidaknya ada 3 alasan kenapa sound horeg ini diharamkan oleh MUI ataupun LBM NU. Yang pertama, karena mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang kedua, penggunaan alat-alat malahi, alat-alat musik yang bisa menarik kepada kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sound horeg adalah salah satu simbol dari syiarnya kaum fasik ya. Dan ketika alasan di atas, tentu saja itu ada pada sound horeg. Mengganggu ketertiban umum, kemudian sebagai ajang kemaksiatan di dalamnya. Dan yang lebih penting lagi itu adalah syiar orang-orang fasik. Kalau kita melihat video yang beredar di media sosial tentang sound horeg, maka 3 alasan itu pasti akan kita temukan. Sehingga pas sekali apabila LBM NU dan juga MUI memfatwakan haram terhadap sound horeg. Tetapi keputusan MUI dan LBM NU ini mendapat reaksi yang beragam. Yang pro sepertinya tidak perlu kita bahas ya, karena memang itulah sebenarnya yang terjadi dan harusnya yang difatwakan oleh NU dan LBM. Ya sobat sekalian, kita akan simak pendapat orang-orang yang kontra dengan fatwa haram sound horeg. Apa alasan mereka menolak fatwa sound horeg? Pertama kita akan menyimak pendapat dari Gus Rofi, Ketua Barisan Kesatria Nusantara atau yang disingkat dengan BKN. Bukan Badan Kepegawaian Nasional ya, tetapi Barisan Kesatria Nusantara. Jadi yang saya sesalkan, fatwa MUI ini terlalu gegabah. Sound system itu Mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian ketika sound horeg itu gerak, itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound
Battle Sound itu perkumpulan sound-sound, konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisihkan untuk anak yatim dan kaum duafa. Dalam diskusi di salah satu stasiun TV swasta nasional, Gus Rofi'i mengatakan MU terlalu gegabah dengan fatwa haramnya karena tidak memanfaatkan begitu banyak faedah atau keuntungan yang bisa diambil dari sound horeg. Begitu kurang lebih ya. Tanpa sama sekali menyinggung tentang alasan kenapa MUI ataupun LBMNU itu mengharamkan sound horeg dari 3 sisi tadi ya. Ini Gus Rofi'i sayang sekali tidak menanggapi itu. Ya bagaimana mungkin nanti para ulama dijadikan konsultan sound horeg sehingga nanti bisa menghasilkan satu kemanfaatan misalnya dari sisi ekonomi yang bisa nanti untuk menggerakkan perekonomian rakyat begitu ya. Jadi alasan Gus Rofi'i ini menurut saya ini sangat enggak jelas sekali. Kemudian komentar kontra selanjutnya yang tidak kalah absurd ya, yang tidak kalah enggak jelasnya dari Gus Rofi'i ini datang dari seorang yang katanya ulama, tapi lebih tepatnya kita sebut sebagai budayawan. Ada Gus Muafik ya, Gus Gondrong, Gus Muafik nih. Coba kita simak dulu apa komentar Gus Muafik tentang fatwa haram sound horeg. Kula kadang apa-apa kok haram lho. Ono son banter titik haram. Wong-wong niku ndek ukuran, angger kupinge ra kuat lak wis mlayu ngono. Tadi sakjane son horeg rasa dihukumi haram. Ya seperti saya katakan tadi di awal ya, tanggapan Gus Muafik ini tidak kalah absurdnya dengan Gus Rofi'i tadi ya. Menanggapi alasan kenapa sound horeg haram, ini Gus Muafik alih-alih memberikan dalil untuk menandingi dalilnya MUI ataupun LBMNU, tetapi justru tadi apa katanya? Orang-orang yang berfatwa, ya ulama-ulama yang berfatwa tentang seharamnya sound horeg tadi disuruh duduk di depan sound horeg katanya. Biar ikut merasakan. Maksudnya bagaimana ini? Tidak jelas sekali ya. Yang kontra ini yang mungkin diwakili oleh Gus Rofi'i tadi ya, Ketua BKN, Badan Kesatria Nasional ya, bukan Badan Kepegawaian Nasional, dan juga diwakili oleh ulama yang cukup nyentrik ya, yang gondrong, Gus Muafik. Saya kira pandangan dari kedua orang ini sama sekali tidak ilmiah dan tidak bisa dijadikan panutan sama sekali.